Halo Sobat JPW, kembali dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan membahas daya listrik yang digunakan oleh mesin espresso otomatis DeLonghi Magnifica. Video ini sebetulnya melanjutkan video review yang sebelumnya yang kita menyusahkan diri kita sendiri dengan menggunakan grinder tanpa kalibrasi yang proper ya, grinder bawaannya dia. Nah, jadi kalau saya ditanya tadi berapa kali sih ngulik sebelum saya bikin review, nah kelihatan tuh bubuknya. Beda sih memang sama mesin espresso yang profesional ya. Jadi dia bubuknya nih kita ambilin aja nih. Hancur ya, rata-rata ya. Nah, ini yang ketebalan yang kebanyakan tadi antara bubuk sama bijinya digabung ya. Hari ini saya sudah menggunakan mesin ini tadi pertama pada saat ngulik tuh 4 kali. Terus di video yang reviewnya 1 kali nggak berhasil karena under. Terus kedua kali dia ngotorin semuanya. 3 kali setelah dibersihin baru bisa ya 7 kali ya kurang lebih. Nah 7 kali saya menggunakan mesin ini, dan mesin ini sama seperti mesin DeLonghi lainnya, mereka punya smart standby. Jadi ketika dia tidak digunakan, dia memang hanya menggunakan daya listrik seadanya. Seadanya tuh seperti ini nih, bisa dilihat nih. Hanya 0,2. Nah bayangin saya standby aja dia cuma 16 menit ya. Ini 16 menit. 16 menit standby, padahal saya standby-nya dari tadi pagi. Saya coba nyalain, mati lagi, saya coba nyalain, mati lagi. Setiap kali kita nggak gunakan, dia mati sendiri. Nah, kita langsung lihat aja nih, di sebelah sini. Dari 7 kali saya brewing, steamnya kurang lebih tadi ada 3 kalian. Dia berapa sih daya listriknya? Nah, ini watt yang sekarang lagi dipakai 0,2. KWH-nya hanya 0,13. 0,13 kayak kemarin ya. Cuma 150 perak. Iya, kaget sih, tapi ya begitu adanya. Terus kita lihat watt rendah 0,1 mungkin kalau emang dia udah lama benar-benar diem. Nah, watt tertingginya 1240. Nah ini kalau watt tertinggi udah mirip-mirip sih, beda 200-an ya. Input onboardnya dia 1450 watt gitu. Tapi kalau kita pengen tahu benar-benar, nah saat kita nyalain nanti dia berubah nih. Kita coba aja nih. Ini watt yang sekarang ada di 0,2. Bentar, oke kita nyalain. Dia narik, biasa ngebersihin. Nanti dia berubah tuh, jadi 1200 tuh. Jadi 18. Jadi heaternya manasin 1200-an tadi. Sebentar doang tuh. Nah ini lagi ngitung detiknya tuh. Nah ini pompanya nih, 100-an. 800-an tuh sekarang. 1178. Nah ini tapi hanya sebentar, kurang lebih tadi standby dari nyalain itu 45 detik ya. 45 detik, ini juga baru jalan tuh. Tapi ketika kita udah diem ini anggap kita baru standbyin. Terus kita giling kopi. Nah ini standby kan. Nah udah standby dia turun lagi 0,5. Jadi memang smart sleeper, smart sleeper. Namanya apa ya? Smart electricity. Nah, kok jadi susah lagi ya hidup kita dengan nama itu ya. Jadi kayak ada pengaturan atau relaynya mengatur untuk mengesort atau memutus aliran listrik kalau dia memang tidak digunakan. Bahkan ketika nyala begini aja 0,5. Tadi kalau udah agak lama udah standby bener-bener 0,2. Ya seperti itu Jan. Jadi daya listriknya bener-bener murah. Kalau kita ngebrew nih, kita ngebrew tapi tanpa ada. Tapi kalau tanpa ada nggak lucu ya. Kita brew beneran deh. Kita brew beneran. Ingat pakai grindernya yang proper. Nah, kita brew. Kali ini kita bikin espresso aja. Sama steamnya nanti kita buka boleh buat steamer. Nah, ini 1,5. Nah, 12 gram. Jago banget saya ya nimbang pakai 1,5 itu ya. Oke. Jangan lupa. Ini saya mana nih? Nah, ini dia. Disiapin. Nyalain dulu. Baru masukin bijinya.
Dan dia cepet banget. Oh, dia masih standby nih, ya kan? Tapi ininya nggak nyala, ininya nggak kehitung sama dia, detiknya nggak nyala. Dia kayak kalau ini si wattmeter ini sistemnya setiap kali dia menggunakan listrik yang normal atau yang standarnya aja, dia nyala detiknya nih. Ini nggak nyala, berhenti. Berarti dayanya dia memang 0,5 watt ini nggak dianggap lagi kerja sih, dianggap lagi tidur dia kayaknya nih. Oke, kita masukin ke sini kayak tadi ya, kayak video review kita, 12 gram. Kita kuasin dulu itu agak biar bersihan dikit. Nah, sip. Kita siapin shooternya. Karena sebelumnya saya sudah setting, ya, dia biar bisa berhenti sendiri. Ini saya langsung berhentiin sendiri, mulai dari sekarang. Nah, dia kayak giling, padahal nggak ngegiling. Jadi kayak niupin ya, kayak suara angin gitu ya. Si bubuk yang ada di atas turun semua ke bawah ke temper otomatis. Lagi tamping, selesai tamping, di detik ke, nah, 18 mulai ngalirin air, detik 20. Kita cek dari detik 20, tuh tetesan air bekas cleaning barusan. Selalu ada airnya ya? Selalu ada di awal. Kecuali kita emang standby lap dulu sebelum dia netes nih. Widih, gila. Tapi hasilnya bisa dibandingin dong Sobat JPW, sama sebelum kita kalibrasi dengan grinder yang proper. Signifikan banget, iya, bos. Kelihatan banget, 3 layernya juga kelihatan banget. Oke, ini ternyata beda dengan yang tadi. Kita mesti berhentiin dulu juga. Lihat. Ngeri. Mantep. Ngeri. Nah, hasilnya ketika kita ngebrew sama kayak tadi, dia tetap nggak akan naik nih. Tuh masih 0,14. Ya kayak, ya mungkin hitungan paling amannya sih Rp100 per shoot kali ya. Iya. Rp100 per shoot. Ya ini buat es kopi susu enak, nanti Pak Togu bisa bawa literan terus nih, gara-gara murah banget gitu ya. Iya. Dan ini udah proper buat es kopi susuan. Gitu, rasanya udah saya cobain, dan tadi sih saya udah bikin nih, Pak Togu cobain dulu nih sebentar. Ini yang tadi nih. Tadi saya lupa nyuruh Bapak nyobain nih. Cobain, ini udah agak adem dikit sih, 5 menit yang lalu, cobain deh. Cobain rasanya sama, itu agak creamy berarti, karena itu cobain ya. cafe latte cup gede itu. Steamnya juga ditaruh kayak deritan Alsela. Udah enak, sudah layak. Tapi memang tidak seenak kalau kita bikin pakai mesin yang semi profesional, semi komersial ya, kayak gini ya, Duetto atau Alex PID. Tapi ini untuk dijual atau disajikan di rumah udah oke rasanya. Gantian saya nanya, nilai 1 sampai 10? Ini 7,5 lah. 7,5. Tadi 7 lah, 7. Tadi 4,5 ya? 4, oh, itu mah parah. Cuma espresso nggak jelas sih mah. Jauh ya? Jauh. Kalau tadi yang dikasih itu mungkin makin turun lagi jadi 3 kali nilainya. Nah, kesimpulannya, jadi daya listrik dia selama kita pakai tadi, ya cuma 0,14. 0,14, anggap 0,2 ya, 300 perak ya. 300 perak jadinya 8 sama yang barusan ya. 8, 300, ya 400 bagi 8, masa Rp50 sih satu cup? Itu kalau per kWh-nya 1.500. Per kWh-nya 1.500, dan memang steamernya saya gunakan hanya 2-3 kali sih tadi. 3 kali. Itu sama 2 kali sebelum, pada saat saya mau prepare sebelum video yang sebelum ini gitu. Ya kalau kita anggap semuanya pakai steamer, ya mungkin hitungan per cup atau persajian dengan steam juga Rp100. Jadi kalau jualan ya 20-30 ya kan, bayar listriknya cuma 2.000 perak. Sekali ngebrew 1 hari jualan 20, ya santai aja di rumah ya kan, buat arisan gitu, atau istri jualan ke teman kerjanya botolan, ya nggak ada masalah kan. Ya ngebantu banget, dan mungkin istri saya juga bisa bikin nih
Gampang Pokoknya bikinnya ada ya. bubuk, ditimbang aja bun, taruh sini, pencet yang nomor 2, Langsung. selesai. Itu Sesimpel kelebihannya itu. ya. Ya, itu kelebihan dari mesin espresso fully automatic nih. Jadi DeLonghi Magnifica tuh ya siapapun, nggak perlu barista, nggak perlu ada tamping-tamping yang proper, udah jadi gitu sebenarnya sih. Dan daya listriknya hemat banget, 1 cup 1 cangkir itu 1 menu sajian cuma Rp100. Jadi sama sih sebenarnya dengan DeLonghi yang sebelumnya kita review. Oke, demikian untuk video penggunaan daya listrik DeLonghi Magnifica saya kali ini. Semoga bisa membantu sobat JPW yang mungkin lagi cari mesin espresso, ya bisa buat usaha di rumah atau buat kedai-kedai kecil, dan bisa juga buat ditaruh di lounge atau mungkin ya tempat-tempat usaha sobat JPW kayak misalkan punya cucian mobil yang pengen semua orang bisa ngoperasiin mesin ini, bisa juga sih menurut saya sih kayak gitu. Jadi nggak harus dia ngerti propernya seperti apa, beli mesin ini sama paket grindernya. Kalau memang mau kita settingin, kalaupun memang hanya mau beli mesinnya, nanti beli kopinya special blend JPW, grind size-nya medium to fine. Simple kan? Oke, makasih sobat JPW udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.